Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Puji Tuhan kita sudah Tuhan tibakan sampai hari ini, meskipun dalam suasana yang sekali lagi tidak menyenangkan, tidak nyaman karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi saya berharap dalam suasana hari kemerdekaan kita harus tetap semangat juga dalam situasi ini. Dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini masih ada hubungannya juga dengan kemerdekaan kita sebagai orang-orang percaya. Dari bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kita tidak akan membaca semuanya. Saya hanya akan membaca beberapa bagian saja sebagai penuntun kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan Kolose pasal yang ketiga, 8 sampai 17. Saya boleh di ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul perbedaan yang menyatukan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini secara utuh, ada bagian firman Tuhan yang menyebutkan golongan-golongan bangsa di sana. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan di ayat yang ke-11, di sana dikatakan tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam konteks kita sebagai sebuah bangsa, memang bangsa kita adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam etnis, juga berbagai macam kepercayaan di dalamnya. Tetapi kita disatukan dalam satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks kita sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa ini? Dalam konteks firman Tuhan di pagi hari ini, di ayat yang ke-11, mari kita menyadari perbedaan itu ada memang. Ya, tetapi perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan. Ya. Kalau kita membaca, nanti bisa baca sendiri setelah merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, secara khusus ayat 5 dan ayat 32, di sana dijelaskan sekali bahwa manusia itu berbeda-beda. Bahkan dijelaskan juga dalam firman Tuhan yang kita baca, ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada orang bersunat, ada orang tak bersunat, ada orang barbar, orang skit. Dalam konteks Indonesia, kurang lebih ada 1331, kurang lebih 1331 suku bangsa. Keberagaman ini disadari oleh pemimpin kita, sehingga mereka membuat sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa keberagaman yang indah ini juga menandakan keberagaman sifat dan ego, yang artinya jika tidak dijaga maka berpotensi menjadi perpecahan. Dalam konteks kita dikatakan bahwa perbedaan itu disatukan karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itulah indahnya gereja. Disatukan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Meskipun kita berbeda-beda. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kasih Kristus mengatasi semua perbedaan yang ada. Oleh sebab itu jangan ada lagi saling sinis antara suku A dan suku B, menjelekkan, menjatuhkan, berbicara tentang keselamatan, bahwa Kristuslah yang menjamin keselamatan kita. Jadi tidak ada orang A lebih unggul daripada orang B, suku A lebih unggul daripada suku B, tapi kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus memiliki kasih yang tentunya sama seperti Kristus. Bapak Ibu, jemaat terkasih, dalam konteks negara kita, para pemimpin kita, founding father negara kita, sudah merumuskan berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam konteks kita sebagai gereja juga, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita disatukan di dalam tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami
dilahirkan berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Toraja, ada orang Papua, ada orang Sumba. Bahkan kami juga dilahirkan dengan warna kulit yang berbeda-beda, bentuk rambut yang berbeda-beda, logat yang berbeda-beda. Tetapi kami bersyukur karena kami berada di negara Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan juga kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang disatukan di dalam tubuh Kristus. Kristus adalah semuanya. Kristus adalah kesatuan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ini dan mampukan kami agar kami sebagai orang percaya yang juga adalah anak bangsa, sungguh-sungguh menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami memberkati apa yang akan kami kerjakan hari ini, memberkati orang-orang yang kami kasihi, dan tentunya memberkati negeri kami yang saat ini berulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.